mengamuk dan memarahi petugas medis di ruang pelayanan bedah Rumah Sakit Umum Daerah Majen H.A. Talib, Kota Sungai Penuh, Jambi. Ibu-ibu yang merupakan keluarga salah satu pasien ini menuding pihak rumah sakit tidak melakukan pelayanan dengan baik dan terkesan menunda-nunda tindakan operasi. Padahal pasien telah disarankan untuk menjalani operasi oleh dokter sehari sebelumnya karena mengalami pendarahan yang tiada henti akibat luka di jari tangan. Saat ditanya pada perawat yang berjaga, keluarga malah diminta untuk membeli sejumlah obat dan kain kasa di apotek. Namun setelah keluarga menurut untuk membeli kasa, ternyata kain kasa yang telah dibeli salah dan perawat meminta pihak keluarga untuk mencari hingga ketemu. Ini kain kasanya ya enggak boleh yang kayak gini. Yang kayak mana, Bu? Yang nomor 4. Ini nomor 6, Bu. Nah, iyalah. Ada kain kasanya Tuti. Enggak ada. Dia ini mempersulit kita, aku bilang. Disitulah kami timbul emosi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit atas peristiwa ini. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Seorang pengemudi sedan mewah nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melawan arah dan menabrak sejumlah motor di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga mobil tersebut tak sabar di tengah kondisi lalu lintas yang sedang macet. Kenapa kau pegang aku? Makanya jangan kau pegang ayunan. Seorang pelaku begal payudara wanita di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan langsung mendapatkan karma usai melakukan pelecehan terhadap seorang wanita. Pria bejat tersebut melarikan diri dengan motornya. Apesnya, motor yang dikendarainya menabrak sebuah mobil hingga ia mengalami luka-luka di bagian wajah dan tangannya. Diselingi suara tembakan, aparat kepolisian akhirnya berhasil mengamankan 13 orang pelaku judi sabung ayam dalam sebuah penggerebekan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menariknya, untuk mengelabui polisi, para pelaku menggelar judi sabung ayam di sebuah lapak bekas kandang kambing. Oke, ini kalangnya. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda. Tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya seorang anggota Dewan mengamuk di tengah rapat Banggar DPRD Kabupaten Gorontalo. Serta aksi nekat geng motor menyerang pengunjung warkop di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, seorang pengemudi sedan mewah nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai diduga melawan arah dan menabrak sejumlah motor di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga pengendara mobil mewah tidak sabar di tengah kondisi lalu lintas yang tengah macet. Inilah video viral saat sebuah sedan mewah nyaris diamuk warga dan pengendara lain di Jalan Duren Bangka, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal ketika sedan mewah yang ditumpangi dua orang tersebut melaju dari arah Kemang menuju perempatan Duren 3. Karena kondisi lalu lintas di lokasi macet, pengemudi sedan diduga tancap gas mengambil jalur berlawanan arah. Saat itulah mobil diduga menyerempet pengemudi motor pengangkut galon. Bukannya meminta maaf, pengemudi sedan justru mencoba melarikan diri dan menabrak sejumlah motor di depannya. Beberapa pengemudi motor mencoba mengejar mobil yang akhirnya terhenti karena lampu merah. Ayo lu, gua viralin lu. Ayo lu. Oh. Kasih tahu tuh tukang galon.
Mundur. Karena pakai logika aja mas. Masa mundur ada 7 motor atau 8 motor di belakangnya mobil, masa suruh mundur? Masa yang pakai logikanya harusnya mobil itu mundur sedikit aja, karena ini mobil yang di sini terus sih udah jalan. Dia baru bisa. Ini dia berantem terus. Kasus ini selanjutnya ditangani unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengendara sepeda motor yang berboncengan tewas akibat tertabrak truk box di ruas Jalan Raya Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi ketika korban yang merupakan ibu dan anak tersebut hendak memutar balik. Suami korban menangis histeris melihat istri dan anaknya tergeletak tak bernyawa usai tertabrak truk box di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan maut terjadi saat 2 korban yang berboncengan motor ini hendak memutar balik kendaraannya. Naas, tiba-tiba mobil box menabrak motor hingga kedua korban terpental dan masuk ke dalam kolong kendaraan. Kedua korban tewas di tempat akibat mengalami luka serius di bagian kepala dan badan. Kendaraan box menabrak sepeda motor yang berboncengan 2 orang. Namun setelah kejadian tersebut, korban langsung masuk di kolong motor box, kemudian langsung mengalami kecelakaan, meninggal di tempat. Petugas kemudian mengevakuasi jasad 2 korban ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Sementara sopir mobil box diamankan ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebanyak 13 orang pelaku judi sabung ayam diamankan polisi dalam sebuah penggerebekan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menariknya, guna mengelabui polisi, para pelaku menggelar judi sabung ayam di lapak bekas kandang kambing. Mendengar suara tembakan peringatan, sejumlah pelaku judi sabung ayam seketika berhamburan melarikan diri. Meski berusaha kabur sekuat tenaga, namun pelarian mereka sia-sia karena arena judi sabung sudah dikepung anggota polisi. Sedikitnya 13 pelaku berhasil diamankan petugas dalam penggerebekan sabung ayam di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Polisi juga menyita barang bukti 6 ekor ayam, 7 unit ponsel, uang tunai Rp600.000 dan 5 sepeda motor yang ditinggal pemiliknya. Menariknya, guna mengelabui polisi, para pelaku menggelar judi sabung ayam di lapak bekas kandang kambing. Penggerebekan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan sabung ayam dalam beberapa pekan terakhir. Ini dilaksanakan di lapangan tertutup, yaitu di bekas kayak kandang kambing. Setelah dicek itu memang betul di lokasi itu ada sambung ayam, yaitu tempatnya sangat tertutup dan rapi. Alhamdulillah berkat bantuan warga masyarakat yang lapor kepada kami dan ditindaklanjuti, alhamdulillah para pelaku sambung ayam kami dapat diamankan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda Rp25 juta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kawanan geng motor bersenjata tajam kembali berulah di wilayah hukum Polsek Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Secara brutal, kawanan geng motor menyerang pengunjung sebuah warkop hingga berhamburan menyelamatkan diri. Aksi brutal kawanan geng motor bersenjata tajam mengobrak-abrik sebuah warkop di Deli Serdang, Sumatera Utara dan menyerang pengunjung pada Rabu dini hari terekam CCTV. Terlihat pengunjung yang sedang makan berhamburan menyelamatkan diri saat kawanan geng motor membacoki meja dan menghancurkan kursi. Setelah berbuat onar, kawanan geng motor diduga konvoi mencari mangsa ke sejumlah kawasan lainnya dan merampas sepeda motor warga. Warga berharap pihak berwajib dapat segera bertindak menangkap kawanan geng motor yang sudah sangat meresahkan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Tetangga basah melecehkan 2 wanita cantik yang sedang lari pagi. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan nyaris babak belur diajar warga. Mirisnya, aksi tak senonoh tersebut kerap dilakukan sang pria
di beberapa ruas jalan di Kota Makassar. Pria berinisial IH tak berkutik saat didatangi seorang wanita dan sejumlah warga lantaran telah melakukan perbuatan tak senonoh. Petugas keamanan dan warga yang kesal langsung menghajar pelaku hingga nyaris babak belur. Pelaku diamankan karena telah melecehkan dua wanita yang sedang jogging di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk proses penyelidikan, pria bejat ini kemudian diserahkan ke Mapolsek Tamalate. Di hadapan polisi, pelaku terus memohon ampun dan mengaku menyesal atas perbuatannya. Selain itu, ia juga mengaku sudah berulang kali beraksi di beberapa ruas jalan di Kota Makassar. Korbannya berapa orang tadi? Untuk saat ini masih 3 yang mengkonfirmasi. Bang, ini memang dia incar perempuan yang lagi jogging atau seperti apa? Menurut saya memang pagi hari yang dilaksanakan. Dia yang jogging buat aja perempuannya. Dia naik apa itu pelaku? Naik motor dari rumah. Dia sendiri atau berdua? Sendiri. Atas perbuatan tak terpujinya, pelaku kini harus merasakan dinginnya jeruji besi tahanan di Mapolrestabes Makassar sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius bin Ainus melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Sijai, Sulawesi Selatan, pelaku begal payudara wanita kena batunya. Pria bejat tersebut terluka usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak mobil. Kenapa kau pegang aku? Makanya jangan kau pegang ayo orang liam aku tuh. Liam aku. Karma atas perbuatan tak terpuji yang dilakukan pria ini dibayar kontan. Motor yang dikendarai sang pria menabrak mobil hingga mengalami luka di bagian wajah. Kau yang bodoh-bodoh, kenapa kau pegang aku? Kenapa kau pegang aku? Pria berinisial DN, warga Desa Bua, Kecamatan Telu, Limpo, Kabupaten Sijai ini diketahui melarikan diri usai dikejar seorang wanita karena telah melakukan pelecehan. Orang mana? Orang mana? Di mana kita tinggal? Pelaku selanjutnya diamankan ke Mapolres Sinjai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain berbuat tak senonoh terhadap seorang wanita, dari tangan pelaku turut disita sebuah senjata tajam jenis badik. Yang bersangkutan langsung diamankan oleh masyarakat setempat karena yang perempuan atau yang korban itu juga langsung mengatakan bahwa yang bersangkutan ini lari menghindar dari kejaran yang saya lakukan karena dia memegang saya. Sementara itu, atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya iNews melaporkan. Akibat tersinggung, 2 pemuda mabuk menusuk sejumlah warga yang tengah asik minum kopi di trotoar di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, seorang korban terluka akibat senjata tajam dan dirawat intensif di rumah sakit. Detik-detik insiden penusukan terekam kamera pengawas di Kelurahan Rogo Turunan, Kabupaten Lumajang. Awalnya 2 pemuda mabuk mendatangi sejumlah warga yang sedang nongkrong dan minum kopi di trotoar. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba keduanya terlibat adu mulut dan menusuk seorang warga menggunakan sebilah pisau. Korban tak berdaya karena mendapatkan 9 luka tusuk dan 2 temannya terluka di bagian kaki saat mencoba melerai. Akibat peristiwa tersebut, korban mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi akhirnya meringkus Rifki dan Afrizal. Dari gelar rekonstruksi diketahui motif penusukan akibat peluru dan menyangka korban serta teman-temannya menertawakan pelaku saat lewat di depan mereka. Sudah membawa senjata tajam itu dari rumah atau? Dari rumah, sesuai dengan keterangan mereka membawa dari rumah dengan alasan untuk menjaga ataupun takut saat keluar. Minumannya di mana? Di belakang rumahnya, sesuai keterangan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan menyebabkan luka berat dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Enam orang pengunjung terindikasi narkoba saat petugas menggelar razia tempat hiburan malam di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Razia digelar guna mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Satu persatu pengunjung, pegawai, dan pemandu lagu tempat hiburan malam di jalur Pantura Tuban dites urin oleh tim gabungan dari TNI, Polri, dan Satgas Kampung Bersih Narkoba. Sasaran utama razia ini terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tempat hiburan malam di sepanjang jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Selain menjalani tes urin, petugas juga melakukan pendataan identitas terhadap puluhan pengunjung dan pemandu lagu. Dari 3 tempat hiburan malam dan karaoke yang dirazia, terdapat 6 pengunjung harus diperiksa secara mendetail karena terindikasi mengkonsumsi benzo. Benzo itu adalah semacam obat penenang. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya akan kami ambil keterangan di kantor terkait dengan mungkin maksud dan tujuannya apa, apakah mungkin mereka mengidap penyakit ataupun obat ada resep dari dokter, kami belum mengetahui. Razia serupa akan terus digelar oleh petugas gabungan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan mengantisipasi peredaran serta penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pasangan suami istri yang tengah mabuk membuat onar di tengah jalan Veteran Utara Makassar. Tidak hanya menantang sejumlah pengendara yang melintas, pelaku wanita bahkan adu mulut hingga berujung penganiayaan terhadap seorang wanita. Pasangan suami istri Natasha 27 tahun dan Sadam 29 tahun ini ngamuk di tengah jalan Veteran Utara Makassar, Kota Makassar. Tanpa mengenakan helm, keduanya menantang sejumlah pengendara yang melintas hingga berujung menyerempet sebuah minibus. Sejumlah warga yang menyaksikan aksi sepasang suami istri ini berusaha menenangkan, namun sulit. Bahkan sang istri yang terus meronta terlibat cekcok dengan pengendara minibus. Korban yang berusaha menghindar dikejar hingga terlibat adu mulut dan saling dorong. Polisi yang menerima aduan bertindak cepat mendatangi lokasi dan mengamankan keduanya. Sementara pengendara minibus yang mengaku terkena pukulan telah melaporkan ke Polsek Makassar. Menurut tadi informasinya bahwa dia orang Makassar, tapi logat-logatnya dia kayak orang Manado. Karena dia bahasa Manado. Memang rencananya didatangi warga seperti itu untuk melakukan hal buat kericuan atau seperti apa, Pak? Menurut informasi warga, dia lewat, seketika itu langsung kejadian. Jadi dalam keadaan mabuk ya Pak, berkendara? Dalam keadaan mabuk. Kemungkinan pasal yang dikenakan 170 dan 351. Dia jatuh di situ. Terus saya lewat. Dia langsung kasih bentur motornya, ditendang motornya ke mobilku. Jadi mobilku saya singgah. Tapi memang dia mabuk. Coba cium, mabuk. Kini pasangan suami istri ini mendekam di tahanan Mapolsek Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pria nyaris babak belur diajar warga usai kepergok mencuri di sebuah tempat kos di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari penangkapan itu warga mengamankan uang senilai Rp600.000 dan puluhan kunci serep. Rekaman kamera warga memperlihatkan seorang pria dihakimi warga usai tertangkap tangan mencuri di sebuah kos-kosan di Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Khawatir amukan warga tak terbendung, kemudian pria itu diserahkan ke Polsek Gunung Putri untuk diamankan. Peristiwa bermula saat pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Salah seorang masuk ke halaman kos, langsung beraksi membuka pintu kos satu persatu dengan menggunakan kunci serep. Pelaku sempat berhasil menjebol pintu dan mengambil uang milik penghuni kos senilai Rp600.000. Tidak puas dengan hasil Rp600.000, pelaku kembali melakukan aksi pencurian di kos sampingnya. Namun naas salah seorang penghuni kos melihat aksi pelaku dan langsung melaporkannya ke pemilik kos. Pelaku akhirnya tertangkap basah tengah mengacak-ngacak barang di dalam kos mencari barang berharga. Kata polisi juga dia udah keluar masuk
Residipis. Jadi udah beberapa kali keluar masuk penjara kasus kayak begitu. Ini orang ini lagi katanya. Oh, yang penjebol kontrakan. Yang penjebol kontrakan itu. Sementara itu atas kejadian ini, terduga pelaku dan barang bukti 6 kunci serep diamankan di Polsek Gunung Putri guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terkait kaburnya 7 narapidana narkotika dari rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat. Dan berikut laporan Syahreza Zanski bersama juru kamera Sutrisno dari lokasi kejadian. Pemirsa, sebanyak 7 narapidana narkotika kabur dari rumah tahanan Salemba kelas 1 di Jakarta Pusat. Menarik jika mengulik kasus kabur mereka, di mana mereka kabur melalui di sisi kiri Anda, yakni melalui gorong-gorong yang mereka kabur dari menjebol tralis kamar mandi, lalu mereka menggunakan kain, lalu turun ke gorong-gorong di dalam rutan tersebut, lalu melaju ke luar area gorong-gorong di Jalan Percetakan Negara khusus nomor 9, khususnya di rutan Salemba. Adapun 7 narapidana tersebut hingga saat ini masih dicari oleh pihak kepolisian dan juga pihak rutan dan meminta agar mereka menyerahkan diri tentunya. Dan pihak rutan juga menghimbau masyarakat untuk memberi informasi lebih lanjut soal keberadaan ataupun pencarian lebih lanjut soal keberadaan mereka kabur kemana yang dinyatakan kabur pada Selasa dini hari kemarin. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 minibus terjun ke jurang di Jalan Turunan Tajam Sendi, Pacet, Kabupaten Mojokerto akibat mengalami remblong. Puluhan penumpang minibus mengalami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Sejumlah warga dan relawan melakukan evakuasi sejumlah penumpang minibus di jurang di kawasan Sendi Pacet, Kabupaten Mojokerto. Para korban dievakuasi dengan ambulan relawan dan dibawa ke rumah sakit Sumber Gelagah. Korban yang mengalami luka merupakan penumpang minibus warna merah rombongan warga Kota Batu yang akan menuju ke Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan penumpang minibus satunya hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini terjadi di jalur turunan tajam, kawasan Sendi, Kecamatan Pacet, tepatnya di tikungan AMD, depan pintu pendakian Bukit Lorokan. Nanik Hartini, salah satu warga, mengatakan kedua kendaraan sama-sama melaju dari arah Kota Batu. Di lokasi diduga kendaraan minibus warna merah mengalami remblong dan menabrak kendaraan di depannya hingga masuk jurang. Yang merah? Merah. Terus? Lalu langsung ya itu kecelakaan. Kok ada mobil dua tadi gimana, Bu? Kan depan nih kan, depannya, Mas. Jadi ditabrak yang kuning tadi? Iya, terus akhirnya berhenti kanan, terus langsung terjun ke. Unit Laka Lantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi memastikan jika kecelakaan 2 kendaraan ini dikarenakan remblong kendaraan minibus Daihatsu Zebra dengan jumlah penumpang 10 orang. Kendaraan Zebra itu dari Kecamatan Bumiaji beserta keluarga itu yang rencananya mau ke Jombang melaksanakan takziah. Ya. Kecelakaan di jalur turunan tajam kawasan Sendi sering terjadi karena jalur turunan panjang mencapai 2 km dari kawasan hutan Taman Hutan Raya Raden Suryo hingga ke Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ditinggal ibunya mencari pakan ternak, seorang pemuda yang mengalami keterbelakangan mental bermain api hingga membakar bangunan rumahnya. Korban sempat terjebak di dalam rumah namun akhirnya berhasil diselamatkan warga. Inilah video amatir warga saat terjadinya kebakaran rumah milik Damiem, warga Dusun Kerajaan, Gerayun, Ponorogo. Warga berusaha memadamkan api dan berusaha menyelamatkan Suntoro, penghuni rumah yang sempat terjebak di dalam rumah yang terbakar. Karena terbatasnya peralatan dan tidak ada air, rumah akhirnya habis dilalap sejago merah. Sementara korban berhasil diselamatkan namun mengalami luka bakar serius dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Korban Suntoro, pemuda berumur 27 tahun ini mengalami keterbelakangan mental dan lumpuh sejak bayi. Karena lumpuh sehari-hari ia hanya di rumah saja. Sebelum kejadian, korban bermain api di kamarnya. Sementara ibunya, Damiem, pergi ke hutan untuk mencari pakan ternak. Diduga korban sengaja membakar kasur miliknya sendiri hingga akhirnya membesar. Kebetulan
jalan ya, buatan berdatang mendekora. Mainan Korea terus bakar apa Bu? Bakar kasur. Terus akhirnya rumahnya terbakar? Iya, habis semua. Sementara hasil penyelidikan polisi, kebakaran ini karena kelalaian keluarga dan kesalahan korban, hingga menyebabkan kasur terbakar dan rumah korban juga ikut terbakar. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, pencari madu di Situbondo tewas setelah disengat tawon dan jatuh dari atas pohon. Korban mengalami luka parah di tubuhnya. Korban bernama Jamali, 42 tahun, warga Dusun Secangan, Kendit, Situbondo tewas setelah jatuh dari atas pohon saat sedang mencari madu di hutan di Pegunungan Ringit, Desa Pasir Putih, Bungatan. Kejadian bermula saat Jamali bersama dua orang temannya, Samyono dan Jubri, berangkat ke Gunung Ringit untuk mencari madu hutan. Saat sampai di lokasi, korban langsung naik ke atas pohon yang ada sarang tawonnya. Saat berada di atas pohon, korban tersengat tawon dan langsung terjatuh. Mengetahui korban terjatuh, temannya langsung menghubungi petugas untuk melakukan evakuasi. Sesampai di lokasi yang dituju itu, dia melakukan naik ke atas 40 meter dari permukaan tanah. Bilang ke temannya, dia merasa pusing. Korban selanjutnya dibawa ke RSUD Abdul Rahim untuk dilakukan autopsi. Dari Situbondo, Rizky Amiro, iNews melaporkan. Rapat Banggar DPRD Kabupaten Gorontalo memanas dan diwarnai aksi walkout seorang anggota dewan usai mengamuk di ruang sidang. Politisi PDIP ini keberatan dengan pertemuan anggota Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah di luar rapat Banggar. Anton Abdullah, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo ini mengamuk saat mengikuti rapat Banggar di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo. Usai melempar dokumen APBD 2025, politisi PDIP ini memilih beranjak meninggalkan ruangan rapat. Terungkap Anton merasa keberatan dengan pertemuan anggota Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Gorontalo. Menurutnya pertemuan diam-diam tersebut dianggap tidak etis dilakukan di luar rapat Banggar yang sudah ditentukan. Sebelumnya rapat Banggar di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo sempat memanas. Anton menambahkan dirinya ingin pembahasan anggaran 2025 dilakukan secara terbuka karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan buruh di Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai kericuhan antara pengunjuk rasa dengan pengguna jalan. Pengguna jalan yang terganggu dengan unjuk rasa ini mencoba menerobos barikade buruh. Kericuan ini terjadi saat ratusan buruh tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PSPMI) melakukan aksi blokir di jalan di kawasan Jenggolo, Sidoarjo. Pengguna jalan yang terganggu dengan aksi buruh ini mencoba menerobos barikade buruh. Akibatnya sempat terjadi ketegangan antara massa buruh dengan warga. Aksi unjuk rasa ratusan massa menuntut PJ Bupati Sidoarjo merekomendasikan kenaikan UMK Sidoarjo tahun 2025 sebesar 10% dari UMK 2024. Selain blokir jalan, aksi juga diwarnai dengan long march dari menuju pendopo Kabupaten Sidoarjo. Akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Jenggolo Sidoarjo lumpuh total. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Akibat dipicu rasa cemburu, seorang suami di Kabupaten Blitar, Jawa Timur tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Pelaku menuding istrinya berselingkuh setelah hubungan keduanya tidak harmonis. Sejumlah warga mengevakuasi seorang wanita yang terluka sabetan senjata tajam di Desa Bedosari, Kecamatan Kademangan, Blitar.
korban dianiaya suaminya menggunakan senjata tajam saat berbelanja bersama ibunya. Setelah mendapat laporan keluarga korban, polisi menangkap CH, pelaku penganiayaan yang bersembunyi di rumah temannya di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Kepada polisi, pria 36 tahun ini mengaku tega menganiaya istrinya karena dipicu rasa cemburu. Pelaku menuding istrinya telah berselingkuh dengan pria idaman lain karena selalu membawa ponselnya seolah menutupi sesuatu. Hampir 2 tahun belakangan hubungan keduanya tidak harmonis, namun pelaku tidak mengajukan talak dengan alasan enggan bercerai. Jadi hasil interogasi, yang bersangkutan ini cemburu kepada istrinya karena sering dihubungi laki-laki, dan yang kedua selama 2 tahun ini dia digantung tidak dicerai. Kini pelaku dan barang bukti senjata tajam telah diamankan petugas ke Mapolres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. 6 orang utan dilepas liarkan ke hutan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sebelumnya primata langka dilindungi ini telah menjalani proses rehabilitasi selama 8 hingga 15 tahun. BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Bos Foundation kembali melepas liarkan 6 individu orang utan ke hutan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Proses pelepas liaran dilakukan melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda 4 serta menyusuri sungai berarus deras menggunakan perahu agar sampai ke tempat titik pelepas liaran. Sebelumnya ke-6 primata langka dilindungi terdiri dari 3 jantan dan 3 betina berusia 9 tahun hingga 23 tahun ini telah menjalani proses rehabilitasi. Pelepas liaran 6 orang utan kali ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sekaligus mengingatkan kepada semua bahwa melindungi orang hutan bagian dari tugas dalam mengisi kemerdekaan. Yang kami lepas liarkan hari ini adalah simbol kekuatan dan kemampuan luar biasa mereka dalam menghadapi tantangan alam. Dengan keterampilan yang mereka asah selama rehabilitasi, mereka membuktikan diri sebagai pahlawan yang berjuang untuk kebebasan mereka sendiri. Sejak tahun 2012 hingga sekarang BKSDA dan Yayasan BOSF telah melepas liarkan 533 orang utan dan kini masih ada 239 orang utan yang masih menjalani rehabilitasi di Nyaru Menteng, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sarta, iNews melaporkan. Dari mancanegara, pemirsa, 35 orang yang sedang berolahraga tewas setelah ditabrak sebuah mobil yang dikendarai seorang pria 62 tahun di Zhuhai, Tiongkok. Tragedi ini bahkan memantik reaksi Presiden Xi Jinping yang memerintahkan penyelidikan serius guna mengetahui motif serta penyebab insiden mematikan ini. Kepanikan melanda warga yang melihat tubuh bergelimpangan di jalan setelah sebuah mobil menabrak orang-orang yang sedang berolahraga di luar lintasan lari pusat olahraga Zhuhai, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Warga berusaha memberikan pertolongan kepada para korban dengan peralatan seadanya sambil menghubungi pihak medis untuk meminta pertolongan. Tragedi berdarah ini bermula ketika sebuah mobil yang dikendarai seorang pria berusia 62 tahun bermarga van tiba-tiba mengarahkan kendaraannya ke sekumpulan warga yang sedang berolahraga malam. Akibat insiden ini, 35 orang dilaporkan tewas dan 43 lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan penyelidikan polisi, motif sang pengemudi melakukan aksi nekat ini akibat merasa kesal dengan masalah pembagian aset dalam penyelesaian perceraian yang dialaminya. Tragedi ini juga menjadi perhatian Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Xi mendesak semua otoritas terkait untuk mengambil pelajaran dari kasus tersebut guna memperkuat pencegahan dan pengendalian risiko untuk memastikan stabilitas sosial. Pemerintah Tiongkok kemudian mengambil langkah cepat pencegahan, yaitu dengan membuat pilar atau pagar penghalang di tempat-tempat umum yang bisa mencegah kendaraan masuk. Sistem ini juga dilengkapi alat deteksi, di mana jika ada yang melakukan pelanggaran, maka otomatis kendaraan tersebut akan mogok.
Dua pelaku pencurian kabel pompa air ditangkap saat tengah beraksi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, dua pelaku pencurian kabel pompa air ditangkap saat tengah beraksi di Underpass Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu pelaku bahkan tertangkap saat tengah bersembunyi di atas pipa pompa air dengan ketinggian 5 meter. Pelaku pencurian kabel pompa air ini tak mampu berkutik saat ditangkap aparat Reskrim Polsek Kemayoran bersama petugas Sudin Bina Marga di Underpass Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat tengah bersembunyi di pipa pompa air dengan ketinggian sekitar 5 meter. Di lokasi yang sama, polisi juga mengamankan rekan pelaku yang tengah berada di bawah. Penangkapan kedua pelaku bermula saat petugas Bina Marga curiga dengan gembok pintu ruang pompa yang telah rusak dan lampu padam. Setelah diperiksa ke dalam, kedua pelaku yakni SL 34 tahun dan SK 30 tahun dipergoki tengah memotong kabel pompa sepanjang 7,5 meter. Meski sebelumnya sempat terjadi aksi pencurian serupa di Underpass Senen, namun polisi masih melakukan pendalaman ada tidaknya keterkaitan kedua pelaku. Diduga pelaku ini antara lain kabel panel. Satu sebagai pemotong, dua yang satu lagi sebagai pengupas kabel, isi kabel kuningan itu. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap penadah kabel curian yang biasa menampung dari para pelaku. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dilaksanakan di Kota Malang, audisi Miss Indonesia 2025 juga digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur. Bertempat di One East Penthouse and Residence Surabaya, para peserta sangat antusias mengikuti audisi yang digelar selama 2 hari ini. Puluhan peserta audisi Miss Indonesia sangat antusias mengikuti salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia ini. Digelar selama 2 hari di One East Penthouse and Residence Surabaya, para peserta audisi siap memberikan yang terbaik dalam tahapan audisi ini. Para peserta audisi Miss Indonesia tahun 2025 ini tidak hanya datang dari Surabaya, melainkan dari beberapa kota besar di Indonesia. Banyak sekali isu-isu terkait perempuan, khususnya di Indonesia, yang dimana aku menaruh konsen aku terhadap isu-isu tersebut, dan aku di sini ingin menjadi representasi untuk membuktikan bahwa perempuan Indonesia juga bisa dalam mengejar mimpi-mimpi. Motivasi saya untuk menjadi Miss Indonesia adalah karena keinginan yang kuat dan dorongan dari dalam diri saya untuk berkomitmen melayani masyarakat. Selain itu, saya juga ingin menjadikan Miss Indonesia sebagai wadah untuk menyalurkan dan juga menebarkan energi positif kepada sesama. Sejumlah tahapan penilaian dijalani para peserta, pintar dan memiliki kepribadian yang menakjubkan, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi menjadi salah satu syarat utama. Sangat bangga sekali kami khususnya di Surabaya menemukan kandidat-kandidat peserta yang memiliki prestasi baik nasional maupun internasional. Kita lihat memang kualitas-kualitas peserta yang hadir itu juga mereka bagus-bagus, kemudian bakat-bakat mereka yang mereka punya, kemudian mereka pengetahuan yang mereka punya, dan mereka juga bagus yang hadir sampai sekarang. Setelah Surabaya, audisi Miss Indonesia 2025 selanjutnya dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Proses audisi ini diharapkan mampu menghadirkan bakat-bakat wanita terbaik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Gerebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40
waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa, Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okzone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Rani Aramsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.